Di-record nggak Ustaz Mohtar? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulqa imam bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita hormati Gurunda Ustadz Sahal Al-Mudhafari dan para ustadz, para guru-guru dari ARSY, Asosiasi Ruas Syariah Indonesia. Yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bermajelis bersama pada malam hari ini yang insya Allah hari ini kita akan mengambil tema yang sungguh luar biasa dan ini penting bagi praktisi ruqyah syariah untuk ikut dan bisa memahami dari kajian-kajian kita pada malam hari ini. Terutama malam hari ini kita akan membahas tentang pengaruh ain kepada public figure. Ya. Mungkin di antara kita bisa menjadi public figure di daerah kita masing-masing, ya, maupun skala di RT kita, kabupaten kita, bahkan ada skala nasional. Artinya bahwasanya kita ini sebagai bisa kajian malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadi hasanah keilmuan kita sehingga kita sebagai public figure yang sering tampil di depan para jamaah, sering tampil di depan umat, maka bisa meminimalisir bagaimana kita bisa terhindar dari kalinya rahmat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik para ustadz sekalian, Unfazah Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, kita buka pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya untuk memberkahi acara kita, kajian kita pada malam hari ini, kita dengarkan taujih Rubani yang insya Allah akan dibawakan dan dibacakan oleh Ustaz Amam. Kepada Ustaz Amam, saya persilahkan. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irtadtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada walaula idza khalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana akulla minka malan wa walada fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila alayya
ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Amam yang telah membacakan taujih robaninya. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan sama-sama diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabat arsi semuanya, para ustadz dan ustazah, berhubung Ustadz Sahal Al-Mudhafari belum hadir, sekilas kita coba review kembali ya, bahwasanya penyakit ain ini adalah merupakan satu penyakit yang ada di tengah-tengah kita dan memang sulit untuk terdeteksi secara medis, tetapi sesungguhnya adalah penyakit yang membawa bahaya kepada orang yang terkena ain. Siapapun tanpa terkecuali hati dengan doa-doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala menghindari penyakit ain, apalagi berinteraksi dengan banyak orang, maka di sana kita akan sangat rawan terkena penyakit ain. Ahlan wa sahlan, Gurunda Ustadz Sahal Al-Mudhafari, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya, insya Allah akan mengupas tuntas kajian kita pada malam hari ini tentang bahaya ain buat public figure. Assalamualaikum Ustadz Sahal. Assalamualaikum. Sepertinya beliau belum terkoneksi. Mungkin lagi persiapan kan? Persiapan. Lagi dalam perjalanan kan? Assalamualaikum. Kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah. Ani lagi di jalan baru buat sampai rumah Ustadz Subhanuan Fajar ini. Habis ngopi nih. Pakai numpang rumah beliau. Belum sempat ngopi nih. Gimana dong? Kedengaran nggak suaranya? Halo? Dengar. Ya, jelas. Kedengaran Ustaz. Oke. Akan terputus saja. Jelas sekali. Oke, bismillah ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil karim ar-Rahman, 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayyuhal masyayikh asatidat wal ustadzatul muhtaramun. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini Allah masih banyak memberikan nikmat besar kepada kita semua. Kita lihat saat ini mata kita masih diberikan cahaya Allah sehingga masih bisa melihat dengan terang dan jelas. Hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau, wangi, mulut masih bisa mengucap, lidah masih bisa mengecap, tangan memegang, kaki menjamah, semuanya atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin sampaikan sebelum saya mulai informasi buat teman-teman semua, para guru dan ikhwan wal akhwati fillah yang lainnya. Harga kornea mata saat ini 350 juta. Kemudian harga jantung 1,2 miliar. Harga ginjal juga 1,2 miliar. Ya barangkali ada yang butuh duit, itu sebagai informasi aja. Tapi kenapa saya memulai dengan kalimat ini? Karena sesungguhnya Allah berikan kepada kita semua organ tubuh ini sebenarnya nilainya mahal, tapi Allah berikan kepada kita secara gratis. Makanya di kesempatan yang mulia ini, alangkah baiknya kita awali semua aktivitas kita, semua kehidupan kita dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Tentunya kita juga semua berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan jumpakan kita kepada Rasulullah di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Di dunia ini kita menjalankan sunnahnya sampai dengan yaumul qiyamah. Baik, di kesempatan yang mulia ini judul yang cukup fenomenal bagi kita, karena hampir kebanyakan kita kaum muslimin, hampir kebanyakan kita orang-orang yang saat ini hidup bersosial, bermasyarakat, namun kita selalu abaikan tentang perkara ini. Perkara yang kita akan sama-sama bahas adalah tentang ain. Ya. Kalau kata orang-orang umumnya kita bilang mata panas. Ain itu berawal dari kata mata, ya. Namun apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ain? Apakah orang buta bisa mengirimkan ain? Nanti insya Allah kita bahas. Apakah binatang juga bisa mengirimkan ain? Ternyata bisa. Nah, ain itu adalah sebuah ungkapan, sebuah luapan jiwa yang ada di dalam diri kita. Luapan-luapan jiwa ini ketika terucap dengan kekaguman yang kita lihat, keindahan yang kita saksikan, terus kesempurnaan yang kita dapatkan, bahkan ketampanan, kecantikan yang kita puji. Nah, ini bisa berefek kepada ain itu sendiri. Artinya adalah ain ini adalah luapan jiwa, ya. Namun luapan jiwa ini tidak kita sertakan untuk mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Amat banyak, karena ini kita akan khususkan juga tentang public figure, ya. Amat banyak di antara para public figure yang sering tampil di permukaan layar kaca, media sosial, YouTube dan lain-lainnya, sehingga tanpa disadari mereka tiba-tiba sakit, mereka tiba-tiba meninggal, mereka tiba-tiba sakit parah, mereka tiba-tiba nggak berdaya di dalam hidupnya, mereka sama tiba-tiba dalam kondisi yang payah dan akhirnya meninggal dunia. Ini banyak
sekali terjadi. Kenapa? Karena luapan jiwa yang terucapkan tanpa menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kesempatan yang mulia ini kita mesti sadarkan diri kita kepada keluarga kita, teman kita, saudara-saudara kita. Jika kita melihat satu keindahan, kita kagum dengan keistimewaan, kesempurnaan, kecantikan, ketampanan, apapun yang ada di sekitar kita, maka sertakan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah intinya ain itu seperti itu, ya. Saya sedikit cerita, ada pernah jumpa salah seorang yang ini orang Arab. Beliau saat itu sedang datang ke Jakarta, kemudian ada saudaranya di Jakarta tinggal di rumah saudaranya. Subhanallah, subhanallah. Ketika saya diundang sama beliau untuk ngopi bareng tentunya, sharing panjang lebar, terus dia bilang, ya Ustaz ini, ya Ustaz Zuna, saudaranya punya mobil baru. Terus yang dia heran adalah, kenapa mobil kok bisa mati sampai detik ini nggak bisa nyala? Bayangin, mulai dari obrolan ringan sampai akhirnya dia konsultasi tentang mobil ke saya. Akhirnya saya tanya, memang kenapa mobilnya? Ya, mobilnya dia beli hampir 15 miliar. Di benak saya cuma bilang, wah ini pasti kena ain. Ternyata benar adanya ketika saya datengin mobil itu, subhanallah, masya Allah la quwata illa billah. Mobil ini memang mobil mewah. Dan saya cuma bilang, tahu nggak kenapa mobil ini mati? Ada nggak orang yang di sekitar Anda, teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda, ketika mengucapkan, ketika ketemu dan melihat langsung mobil ini, kemudian dia kagum tapi tidak mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini masya Allah la quwata illa billah, atau Allahumma barik laha, Allahumma barik lahu, atau barakallahu fi, ya, atau barakallahu fiha. Bisa macam-macam. Namun orang ini langsung mengatakan, oh indi sahabi, dia bilang saya punya sahabat. Sahabat saya ini pada saat lihat mobil, dia langsung gila nih mobil. Gue nggak pernah lihat langsung mobil ini, yang selama ini gue cuma lihat lewat Google, lewat YouTube, dan lewat media-media sosial lainnya. Sekarang gue lihat langsung dan gue pegang nih mobil. Apa yang terjadi? Subhanallah, langsung mobil ini mati. Nggak bisa diaktifkan, nggak bisa digunakan. Ternyata ain ini bisa berefek kepada benda-benda mati di sekitar kita. Ya, sampai dia bilang saya datangkan mekanik-mekanik dari luar, dari Europe, untuk membenarkan atau menservis mobil saya sampai hidup. Tapi subhanallah mereka nyerah, nggak ngerti kenapa kok bisa mati nih. Subhanallah, ternyata yang terjadi adalah karena orang ini melihat satu keindahan di depan matanya, tidak menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ain. Makanya nggak heran kalau kita misalkan punya benda baru, misalkan kita punya handphone, yang handphonenya tiba-tiba ada teman yang bilang, gila nih keren banget nih handphone, kok canggih sih kelihatannya. Padahal tuh handphone biasa bagi kita, ya. Tapi karena dia mungkin kagum melihatnya, tapi tidak mengucapkan masya Allah nih handphone mantep banget, masya Allah nih handphone bagus banget. Maka tanpa disadari handphone ini jatuh, terus rusak. Maka handphone itu dikatakan kena ain. Atau sering kita lihat, mungkin kita punya kendaraan, atau kita punya binatang peliharaan. Terus binatang peliharaan kita dilihat sama orang, dan orang ini mengucapkan, gue bayarin deh, ini binatang, gue suka nih. Terus kita bilang, oh enak aja, gue nggak jual nih. Tiba-tiba binatang itu mati. Maka bisa dipastikan binatang itu kena ain. Karena dalam hadis sahih mulia Rasulullah bersabda, al-ainu haqqun. Jadi ain ini benar adanya. Jika ada yang mampu mendahului takdir, maka ainlah salah satu bagian dari sebab. Ya, makanya buat teman-teman semua, nggak heran. Sebenarnya bukan hanya public figure, kita juga akan sangat mungkin bisa terkena ain. Saya di tahun 2016 ya, saya pernah
Wallahu alam, saya merasa itu ain. Saya pernah terlempar ain sampai akhirnya saya nggak sadarkan diri hampir 19 jam lamanya. Jadi kalau kata banyak teman-teman ruqyah saat itu hadir ke lokasi, ke rumah sakit yang saya dirawat, saya langsung posisinya di saat itu langsung lemes, sempoyongan, dan sampai rumah langsung saya nggak sadarkan diri. Banyak teman-teman ruqyah yang datang, akhirnya subhanallah, ada yang bilang badan saya udah dingin sampai dada. Ini badan saya udah dingin sampai dada, mulai dari ujung kaki sampai dada, nih badan saya udah dingin. Menarik sekali pengalaman saya di saat itu, saya juga nggak tahu posisi saya itu benar ain atau tidak. Tapi di saat kondisi saya nggak sadar, saya sedang melakukan perjalanan yang cukup panjang di gurun Sahara, ya macam gurun Sahara, padang pasir yang begitu luas, tandus, tanpa ada orang sedikit pun yang saya temukan. Cukup panjang perjalanan saya, cukup melelahkan. Tapi menariknya adalah saya banyak melihat orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya pernah ruqyah. Ini menarik nih, subhanallah. Saya pernah melihat orang-orang yang saya ruqyah, dan mereka ada yang tertindih batu, ada yang terikat rantai, ada yang dia nggak bisa terbebas dari satu himpitan. Saya lihat, apa? Kenapa kalian begini? Dia cuma bilang, nggak mengucapkan suara. Tapi izin Allah, di kondisi saya nggak sadar, saya cuma berdoa, a'udzubika kalimatillahi tamma min kulli syaitani wahama wa min kulli aini lam. Subhanallah, benda itu kayak langsung lepas. Ini wallahu alam. Dan tiba-tiba saya sampai di depan Ka'bah. Terus saya ketemu sama Ustadz Khalid Basalamah. Saya ketemu langsung. Terus dia manggil saya, ya akhi, kenapa ente di sini? Ente kayak orang bingung, sini gabung, kita tawaf. Ketika saya gabung sama beliau, terus saya tawaf, putar 7 kali putaran. Qadarullah 19 jam berlalu, saya sadar. Dan saya kondisinya udah di rumah sakit. Ternyata di waktu yang sama, Ustadz Khalid Basalamah sedang menelpon saya, dan posisi beliau lagi di Mekah. Kemudian di saat itu adik saya sedang ngangkat teleponnya, adik saya cuma bilang, doakan Ustadz, Sahal lagi nggak sadarkan diri. Gitu. Besokan pas saya udah sadar, Ustadz telepon, kenapa antum? Aneh pas lagi di Mekah nelpon antum. Aneh tanya antum lagi, katanya nggak sadar. Subhanallah. La quwwata illa billah. Ini pengalaman pribadi saya sampai akhirnya di saat itu Ustadz Perdana Ahmad, Allahu yarham, yang saya juga cerita dengan beliau sempat menuliskan kisah itu di media sosialnya. Saya rasa di saat itu saya kena ain karena saya habis kajian, terus dalam kajian ada yang melontarkan kata-kata yang dia lupa mungkin mengucapkan Masya Allah, dan saya juga lupa berdoa pada Allah. Ya seusai kajian, Ustaz begini, macam-macam lah. Langsung di saat itu saya langsung lemes dalam perjalanan. Sesampainya di rumah saya langsung nggak sadarkan diri. Saya nggak ingat apa yang terjadi. Ya, itu sedikit gambaran tentang ain. Makanya nggak heran ketika kita lihat para public figure yang akhirnya juga mengalami ini, gitu. Kenapa? Karena kekaguman yang terlontar tanpa menyertakan nama Allah, ini yang berefek kepada para public figure yang ada di sekitar kita semua. Saya pernah diundang oleh salah seorang public figure, ya, rupanya public figure ternyata. Beliau menikah, orang tuanya menghabiskan hampir 20 miliar rupiah. Terus di hotel bintang 5 Jakarta itu disewa beberapa lantai untuk tamu-tamu. Pokoknya pernikahan itu mewah banget. Wah banget, terus mewah banget. Subhanallah, yang terjadi adalah orang ini seusai pesta pernikahan, ternyata orang ini nggak mau disentuh sama sekali oleh suaminya. Sama sekali nggak mau disentuh sama suami sampai mereka melewatkan malam pertamanya, sampai akhirnya dalam 1-2 bulan itu sama sekali perempuan itu nggak bisa disentuh sama lelakinya karena perempuan itu enggan disentuh sama lelaki itu. Sampai orang tuanya mengundang saya, ini orang dikenal ya, saya nggak sebut namanya.
Ustaz, tolong nih ada apa? Saya cuma bilang barangkali adalah ain. Ya, ternyata dalam satu pernikahan, ain itu bisa menyebabkan orang bercerai dalam kehidupan rumah tangga. Ain juga bisa menyebabkan seorang yang tadinya dia harusnya memiliki keturunan sehingga berefek kepada keguguran. Ya, saya pernah juga ke Aurel ya, Aurel Hermansyah. Pada saat baru nikah kan pernikahannya cukup wah gitu. Terus Aurel keguguran. Akhirnya saya sampaikan sama dia bahwasanya ini adalah ain. Ya, doa atas lemparan ain, perlindungan ain, maka biidznillah setelah itu kamu bisa hamil insya Allah. Dan ternyata benar sekarang sudah punya anak. Ya, jadi memang perlu kita tahu bahwasanya ada perbedaan hasad dan ain. Ini bisa teman-teman catat ya. Bisa para guru yang nanti bisa koreksi apa yang saya sampaikan. Karena saya juga adalah manusia yang bodoh, yang perlu dinasehati dan disampaikan satu kebenaran. Nah, perbedaan ain dan hasad, pertama, kalau hasad itu pasti muncul dari jiwa yang buruk. Kan kita pernah dengar ada wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. Ya, jadi kalau kita mau tahu apa itu hasad, pasti muncul dari jiwa yang buruk. Nah, kalau ain itu muncul dari jiwa yang buruk dan juga bisa juga dari jiwa yang baik. Ya, ternyata memang kata para ulama, ain itu juga bisa disebabkan dari jiwa yang buruk, ada juga jiwa yang baik. Subhanallah. Kadang saya pernah juga mengalami ain. Ini pengalaman pribadi ya. Mungkin teman-teman juga bisa menceritakan tentang pengalamannya. Pada saat saya mengisi di satu masjid, itu cukup besar dan cukup ramai. Kemudian saya diminta untuk membacakan ayat-ayat Quran. Saya bacakan ayat Quran, beberapa lantunan ayat yang saya bacakan dengan langgam Syekh Abdullah Al-Matrud. Subhanallah, di saat itu tiba-tiba suara saya hilang. Saya langsung, kok kayak orang gagu, kayak nggak bisa mengeluarkan suara. Ditanya panitia, kenapa? Nggak tahu nih. Coba deh, saya tulis. Coba tanya di antara jamaah ada nggak lontaran pujian ke saya. Kemudian diumumkan ada yang barusan memuji nggak. Ternyata ada satu orang bilang, iya Ustadz, saya barusan memuji dalam hati. Wah, ini enak banget suara kayak saya serasa di Masjidil Haram. Akhirnya orang tersebut saya minta dia untuk berwudu, air bekas wudunya saya usapkan di tubuh saya. Subhanallah, langsung suara saya keluar. Allah alam, ini pengalaman pribadi. Mungkin salah dari pengalaman yang saya alami ini. Terus hasad yang muncul dari orang yang hasad, ya. Hasad itu muncul dari orang yang hasad, pasti terjadi. Sedangkan ain muncul dari pelaku ain, belum pasti terjadi dan memiliki kemungkinan antara terjadi dan tidak. Maksudnya adalah nggak semua orang itu bisa menjadi pelaku ain. Ya, kita nih semua dari kebanyakan misalkan 10-20 orang kita kumpul, kemudian sama-sama kita puji satu orang, wih gila keren banget lu, wih ganteng banget lu. Weh, lu hari ini lagi wah banget sih. Wah, takjub gue sama lu. Keren lu. Nggak ada gayanya. Nggak ada gue lihat kayak lu nih. Keren gaya lu. 20 orang itu sama-sama ucapkan itu. Nggak semuanya 20 orang ini bisa melemparkan ain. Ya. Jadi ada yang bisa, kemungkinan ain ini terjadi, kemungkinan tidak. Gitu ya. Nah, kalau hasad itu dibangun berdasarkan keinginan tercabutnya nikmat dari anugerah orang lain. Kalau saya bisa bahasakan bahwasanya hasad itu adalah seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Nah, begitulah lebih kurang. Kalau ain, dia dibangun berdasarkan penyesalan terhadap tidak adanya nikmat. Ya. Penyesalan tidak adanya nikmat pada dirinya dan tidak memiliki anugerah tersebut. Sehingga berharap diberikan seperti itu untuk dirinya. Mungkin tiba-tiba dia terlontar, wah gila, gue ngeliat dia ganteng banget. Kayak saya bilang, beberapa kali saya update status, saya bikin foto. Kalau orang-orang Korea lakinya habis, kalau gue habis lakinya, habis lakinya gue laki habis. Terus tiba-tiba itu kan pujian sendiri sebenarnya. Kita kalau kita nggak berlindung pada Allah bahaya juga. Itu buat lelucon aja sebenarnya. Nah, pelaku ain juga bisa begitu, ya. Pelaku ain biasanya dia tidak ada nikmatnya pada dirinya. Jadi sehingga wah gila, gue kayak pengen banget kayak dia deh. Dia kayaknya hidupnya enak. Oh, belum tentu. Kadang
saya beberapa kali dan sering sekali lihat orang-orang dalam sisi dunianya punya kelebihan, ya. Kadang ada di antara kita kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin yang mereka bilang, wah enak banget ya jadi dia, enak banget, kayaknya hidupnya serba ada, kayaknya dia mau butuh ini tinggal beli, mau ini tinggal beli, dan ini terus. Nah, ucapan itu juga bisa melemparkan ain. Kenapa? Karena dia tidak merasakan nikmat yang ada pada dirinya. Dan dia berharap dia tuh seperti dia, gitu. Nah, ini juga bisa melemparkan ain. Kemudian hasad dapat memberikan pengaruh dari jauh hanya dengan menceritakan kenikmatan atau anugerah itu. Sedangkan ain terjadi dengan melihat secara langsung kepada objek dan terucap sesuatu melalui lidahnya tanpa diiringi dengan zikir kepada Allah. Ya, jadi kalau kita ingin memuji, misalkan ini banyak sekali kejadian di sekitar kita, bukan hanya public figure, tapi kita nih di antara kita. Kita punya anak misalkan, kita punya anak, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengucapkan ke anak kita, gemukan sekarang. Terus tiba-tiba anak kita sakit, demam, panas, akhirnya nggak mau makan, jadi kurus. Itu ain. Walaupun dia cuma ngucap, gemukan sekarang ya. Itu adalah ain. Harusnya Masya Allah, makin gemuk sekarang. Masya Allah, makin cantik sekarang. Masya Allah, makin ganteng. Seperti itu, ya. Kemudian hasad terjadi kepada orang yang nggak disukai. Sedangkan ain bisa terjadi kepada orang yang disukai, sebagaimana bisa terjadi kepada orang yang dibenci. Ya. Terus hasad terjadi disebabkan adanya dorongan keinginan dari orang yang dengki. Jadi hasad itu adanya keinginan dari orang yang dengki. Pas kita lihat tetangga kita beli AC, kitanya yang kedinginan. Padahal yang beli AC dia. Kok dingin banget ya. Atau tetangga kita baru beli mobil, kita langsung masuk ambulan. Subhanallah. Tetangga kita baru beli tanah berhektar-hektar, kita masuk tanah. Nah ini karena keinginan. Dia hasad itu karena keinginan sendiri, dorongan ya. Nggak mau banget tuh gue ngeliat dia bahagia, itu hasad. Sedangkan ain terjadi tanpa adanya keinginan dari pelaku ain. Nah umumnya ain ini dia nggak sengaja sebenarnya dia menginginkan itu. Ya, ini saya sedikit pengalaman. Ini jenggot saya sebelah sini agak habis ya, agak habis, kosong. Ini agak tebal. Gara-gara saya ketemu salah seorang, ya, ini orang Arab nih. Orang Arab. Pas dia lihat jenggot saya, dia langsung muji, kemudian nggak ucapkan Masya Allah, Subhanallah. Pas saya nyampe rumah, pas saya mau bersihin muka, pas saya tarik, jenggot saya segenggam, ini rontok. La quwwata illa billah. Saya bilang ini ain. Saya langsung bilang sama dia, hati-hati, ternyata bahaya juga nih. Harus ucapkan Masya Allah dong ke orang. Ente tahu nggak jenggot? Oh, baru kaget ya. Oh begitu ya. Iya, itu mata panas tuh. Ya. Jadi orang kalau hasad itu orang dengki menyadari kedengkiannya. Jadi hasad itu dia sadar akan hasadnya. Tapi kalau ain tidak sadar kalau dia melakukan ain. Ya, menyerang atau menjadi pelaku ain. Jadi ain itu klasifikasi ain dari aspek penyebab. Pertama, kita sering nanya, itu ain dapat muncul dari mana? Nah, pertama ada ain al-ins, ain manusia. Ain ini bisa muncul dari manusia. Kalau kita bicara tentang hasad, umumnya memang berkaitan dengan manusia. Artinya memang hasad ini adalah yang terjadi di dalam sekitar kita manusia, di antara kita sesama manusia, karena kita berkehidupan sosial terhadap manusia yang lainnya. Ya. Kedengkian, sifat buruk merupakan jadi membuat seorang ini menaruh hasad kepada saudaranya sehingga terjadilah keburukan dan penyakit. Ya, ini sebabnya ya. Sebab-sebab bisa terjadinya ain. Pertama ada dari ainul ins, ain dari manusia. Ternyata ada juga ain dari kalangan jin. Jadi hasad yang dilakukan jin terhadap manusia memang sedikit aneh kedengarannya. Aneh banget. Kok bisa sih jin itu mengirimkan ainnya kepada manusia? Tapi memang kenyataannya begitu.
dia ada hadis sahih yang mulia dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW berlindung dari pandangan ain jin dan pandangan ain manusia. Ketika turun Al-Mau'izatain, 2 surah perlindungan yakni Al-Falaq An-Nas, beliau mengamalkan keduanya dan meninggalkan yang lain. Dari hadis riwayat Al-Bazzar, jadi seandainya tidak ada ain jin yang dapat menimpa dan menyerang manusia, niscaya Rasulullah tidak akan berlindung darinya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau saya pada saat saya mentadaburi surah Al-Falaq An-Nas, saya sering bahasakan bahwa surah Al-Falaq ini adalah surah di mana ada kejahatan eksternal. Kejahatan eksternal ini sedang menyerang kita, tapi Allah mengajak kita berlindungnya cukup 1 kali. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Rabbil Falaq, cukup 1 kali kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari 4 kejahatan. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniup-niupkan buhulnya, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. Artinya adalah surah Al-Falaq ini adalah masalah eksternal yang nyerang kita ke dalam, tapi cukup 1 kali berlindung. Nih, teman-teman semua, perlu kita lihat bahwasanya kita bisa tahu kejahatan mana yang lebih bahaya, kejahatan dalam atau luar. Kalau kita lihat kejahatan luar di sini, Allah sebutkan ada 4 kejahatan, tapi kita diajak berlindungnya cukup 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Sedikit sharing buat teman-teman semua. Kalau kita mau tahu kejahatan makhluk, salah satu contohnya, ada nggak di antara teman-teman yang sering makan ikan, ya, makan ikan, kemudian tiba-tiba ketulangan di sini. Apa namanya? Ketulangan ya. Tulangnya nyangkut. Kita kesedak. Terus kita nggak bisa. Ada yang dengan cara nasi dipopol, ya, digenggam, terus dimakan nasinya sampai telan, tapi nasinya habis, tulangnya masih nyangkut. Ada yang begitu. Ada yang air udah berbotol-botol, masih juga nyangkut. Ternyata caranya sangat mudah. Kalau kita ketulangan, ini sharing aja buat teman-teman, karena ini saya lakukan, ya, dan ini efektif sekali. Kalau kita ketemu yang begitu, maka pegang di bagian tempat di mana kita nyangkut tulang, kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, terus kalimat min syarri ma khalaq, ini baca berulang. Boleh baca 3 kali, min syarri ma khalaq, baca 3 kali, kemudian kita batukan sedikit, nanti tulangnya keluar. Kenapa? Min syarri ma khalaq, karena tulang ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan dari kejahatan semua makhluk, dari kejahatan tulang yang sudah menyangkut di tenggorokan kita. Ini bisa kita lakukan, ya. Ya, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir. Menarik nih, menarik. Kalau ditanya siapa yang nyihir Rasulullah SAW, Labid Ibnul A'sam, seorang Yahudi, terus ditemani dengan 3 orang putrinya. Tapi menariknya adalah kenapa di sini Allah tuliskan wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir, sedangkan yang menyihir Rasulullah adalah Labid Ibnul A'sam, seorang lelaki Yahudi. Ini terjadi perbedaan juga pendapat para ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya karena dulu di zaman Arab Jahiliyah, para penyihir itu kebanyakan kalangan wanita. Coba kita cek sekarang, kita buktikan sekarang. Pernah dengar ada istilah kakek sihir nggak? Pernah kita dengar ada istilah kakek lampir? Pernah kita dengar ada istilah kakek gayung? Nggak pernah kita dengar. Yang kita dengar adalah nenek sihir, nenek lampir, nenek gayung. Nggak ada tuh istilah kakek gayung, kakek sihir. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Ternyata ada kaitan kuat di sini. Terus kata ulama yang satu lagi berpendapat bahwasanya karena Labid Ibnul A'sam ditemani oleh 3 orang putrinya. Ya, ini menarik nih. Ini kalau bahas begini, saya takut lupa waktu nanti. Kita lanjut, ya. Kemudian juga dalam
hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW melihat seorang budak di matanya terdapat saf'ah. Saf'ah. Ya, saf'ah ini kayak ada kehitaman ya. Terus lalu kata beliau, minta kamulah ruqyah untuknya karena ada ain pada dirinya. Jadi salah satu ciri orang ada ainnya nih di sini kayak ada kehitaman, saf'ah ya, kehitam merahan gitu ya. Terus ain juga, penyebab ain bisa dari al-haywan atau binatang. Mungkin ada yang bertanya, di antara kita bertanya, binatang memiliki hasad? Apakah binatang memiliki hasad? Kalau kata Syekh Sa'ad, ya Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdu, yang di setiap malam Kamis saya selalu duduk bareng dengan ustadz-ustadz lulusan Sudan. Kita mengkaji kitab Maradus Sihr, karangan Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdu. Beliau ini luar biasa sebenarnya dalam menuliskan satu perkara itu sangat detail sekali. Bahkan ketika bicara jin aja itu sampai bicara tentang DNA-nya jin seperti apa. Bicara tentang wa khalaqal janna mimmarijim minar, api yang menyala tanpa asap. Bahkan beliau menjelaskan secara detail dan menjelaskan sesuai dengan ilmu kimia yang ada ya. Memang ilmu pengetahuannya luar biasa sekali. Nah, kalau kata Syekh Sa'ad mengatakan untuk menjawab pertanyaan ini kita mesti munculkan sejumlah pertanyaan sekaligus menjawabnya. Pertama, ini Syekh Sa'ad cukup luar biasa ketika melihat satu perkara dan ditanyakan apakah binatang itu ada hasadnya, apakah binatang bisa mengirimkan ain. Kemudian Syekh Sa'ad balik tanya dong. Dari pertanyaan ini bisa ada beberapa pertanyaan. Apakah binatang memiliki jiwa atau ruh atau enggak? Kan gitu. Kalau memang dia bisa mengirimkan hasadnya, ainnya, pertanyaannya apakah binatang itu ada jiwanya dan ruh? Ternyata jawabannya iya. Binatang itu punya jiwa atau nyawa sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad ibn Zubair. Berkata Ibnu Umar melewati beberapa orang pemuda Quraisy yang mengurung seekor burung untuk dijadikan sasaran tembak. Mereka membayar pemilik burung untuk setiap anak panah yang melesat. Tatkala melihat Ibnu Umar, mereka bubar ya, ketika melewati bubar. Lalu Ibnu Umar berkata, siapa yang melakukan ini? Kata Ibnu Umar, sesungguhnya Allah melaknat orang yang melakukan ini. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang menjadikan makhluk bernyawa yang punya jiwa sebagai sasaran tembak. Ya, ini sebuah dalil di mana ketika ada pertanyaan, apakah binatang itu bisa mengirimkan ain, bisa mengirimkan hasad? Pertanyaan baliknya adalah, apakah binatang punya jiwa atau punya ruh? Gitu. Kemudian ada kisah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih mulia, la tattakhidhu syai'an fihi ruh ghardan. Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang bernyawa atau punya jiwa sebagai sasaran tembak. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apakah jiwa binatang ada yang buruk dan ada yang baik? Kan tadi pertanyaannya gitu, apakah binatang bisa melemparkan hasad? Apakah binatang bisa melemparkan ain? Kemudian ada pertanyaan balik, apakah jiwa binatang ada yang buruk dan ada yang baik? Jawabannya adalah ya, jiwa binatang ada yang buruk dan ada yang baik. Ya. Dari Jabir Ibnu Abdullah katanya, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuh anjing. Sampai-sampai ada seorang perempuan yang datang dari kampung membawa anjing, kami bunuh anjingnya. Setelah itu Nabi SAW melarang membunuh anjing dan berkata, bunuhlah anjing yang berwarna hitam dengan 2 titik putih, ya, alaikumul bil aswad, ya, dengan 2 titik putih, sesungguhnya dia adalah syaitan. Ini menarik nih, kalau kita, ini perintah Rasulullah bunuh anjing warna hitam yang ada 2 titik putih. Ini kalau kita udah ngelihat anjing hitam, ya mungkin kalau nggak lari paling nangis, wah, teriak-teriak palingnya. Ini menarik sekali, ini hadis sahih mulia, ini menjadi pelajaran terbaik buat kita ya.
Memang kata di dalam kitab Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau juga bilang bahwasanya kalau di malam hari kita menemukan binatang hitam, anjing hitam, terus binatang hitam, boleh jadi itu adalah jin yang memang sedang menyerupai binatang. Ya. Terus ada juga di dalam hadis sahih mulia, hadis riwayat Muslim, bunuhlah ular-ular terutama yang memiliki 2 garis putih di punggungnya dan ekornya putus. Karena keduanya dapat menggugurkan janin perempuan yang hamil dan membutakan mata. Menarik lagi, kalau kita lihat ular di dalam rumah, ada juga sebuah perintah bahwasanya jangan langsung dibunuh ular ini. Kita biarkan ular ini, kita usir 3 hari. Di hari keempat ular ini datang maka bunuh. Karena ini adalah ular beneran. Ya, kalau 3 hari ini khawatir ini adalah ular atau jin. Dan juga Rasul pernah perintahkan dalam hadis sahih yang lainnya, kalau kita ketemu ular di jalan, kita wajib bunuh. Kenapa? Karena ular ini kalau kita nggak bunuh, bisa jadi dia mencelakakan kita, atau dia mencelakakan kita, atau kita mencelakakan dia. Baiknya memang dibunuh. Tapi ada yang lebih spesifik dalam hadis ini, Rasulullah bilang bunuh ular, terutama memiliki 2 garis putih di punggungnya, dan ekornya putus. Karena keduanya dapat menggugurkan janin perempuan yang hamil dan membutakan mata. Ya, ini luar biasa sekali. Kalau ketemu singa gimana? Saya kasih tahu cara menaklukkan singa. Kelitikin di bagian paha kirinya. Itu insya Allah luluh singanya ya. Jadi kalau teman-teman ketemu singa di jalan atau harimau, cara meluluhkannya adalah pegang di bagian ketek putihnya atau di bagian kiri ya. Paha kiri dikelitikin aja. Insya Allah dia luluh. Terus ada di dalam hadis sahih yang lainnya, bunuh kamulah ular-ular dan anjing-anjing. Bunuhlah ular yang di punggungnya terdapat 2 garis putih dan ular yang buntung ekornya. Karena keduanya dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Ya, bermakna setan dari jenis anjing ya, yang kita disuruh perintah adalah setan dari jenis anjing. Disebabkan karena jiwanya buruk sehingga disamakan ia dengan setan yang hakiki. Pertanyaan yang ketiga, apakah jiwa binatang yang buruk disertai setan? Ya. Apakah jiwa binatang yang buruk disertakan setan? Jawabannya iya. Setan yang memiliki jiwa yang buruk disertai oleh setan. Jadi binatang yang buruk itu disertai oleh setan. Kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa berkata, adapun tempat penyembelihan dan tempat pembuangan sampah sama dengan kamar mandi atau toilet, dan lebih buruk lagi karena diyakini tempat yang ada najis. Itu semua demi Allah merupakan tempatnya syaitan. Jadi tempat-tempat buruk, tempat najis adalah tempatnya syaitan. Terus ada lagi pertanyaan. Ini Syekh Said Ahmad Abdul cukup banyak membalikkan pertanyaan lagi ketika ada sebuah pertanyaan. Apakah binatang bisa mengirimkan ain dan hasad? Kemudian ditanya balik. Nah, pertanyaan yang keempat dari saya Said Ahmad Abdul adalah, apakah jiwa binatang itu dapat melihat nikmat yang ada pada manusia? Maka jawabannya ya. Selama binatang itu membutuhkannya dan berada di tangan manusia tentunya. Artinya, apa yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Allah, binatang pun kadang memerlukannya seperti makan dan sebagainya. Ya, jadi binatang itu dapat melihat nikmat yang ada pada manusia. Iya, kalau kita punya kucing, kita sedang makan, dia akan melihat nikmatnya kita sedang makan. Maka nggak salah kita berikan nikmat ini kepada binatang yang sedang melihat kita makan itu sendiri. Apakah nikmat yang paling disukai oleh binatang? Ini pertanyaan. Jawabannya iya. Yang paling disukai dan diinginkan oleh binatang dari manusia adalah makanan dan minuman. Terutama binatang yang jenis makanannya sama dengan manusia, atau binatang yang suka makanan yang dimakan oleh manusia. Ya, seperti tadi ya. Kita makan daging ayam, kucing pengen daging ayam. Ya. Apakah binatang itu berbicara untuk mengungkapkan isi jiwa mereka? Jawabannya iya. Ini menarik nih. Karena setiap bangsa punya bahasa sendiri yang mereka gunakan alat komunikasi. Tapi kita nggak dapat memahaminya kecuali sekedar gerakan dan suara yang diperhatikan.
Jika binatang dapat berkata-kata, maka mereka pun memenuhi syarat sebagai pelaku hasad atau ain. Saya punya pengalaman ya di rumah saya. Ini sedikit informasi aja buat teman-teman. Bisa dilakukan juga di rumahnya. Adab kita sebagai seorang muslim ketika kita melihat semut di rumah kita. Adabnya adalah kita nggak boleh bunuh semut itu. Sebagaimana mereka memohon kepada Nabi Sulaiman alaihissalam di saat itu. Kalau kita lihat semut, ini saya praktekkan di rumah. Ketika saya ada semut di rumah saya sampaikan pada semut-semut itu dengan kalimat, wahai kalian para tentara semut. Kalian ini adalah pasukannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalian tahu nggak? Ini rumah saya dan keluarga saya, artinya saya ini manusia. Saya punya anak-anak kecil yang saya khawatir anak saya akan menginjak kalian yang anak-anak saya pun nggak tahu keberadaan kalian. Kalau kalian mau selamat, silakan kalian keluar dari rumah ini. Kalaupun kalian mau makan, silakan datang di waktu makan. Nanti akan saya siapkan. Yang terjadi adalah ketika pagi kita siapkan makanan, dia berbondong-bondong datang, terus bawa keluar makanan itu. Terus sore hari kita siapkan, dia datang lagi, dia keluar. Subhanallah. Ternyata memang binatang semut ya. Semut itu bisa mengerti. Terus laba-laba juga sampai saya sampaikan pada binatang, ketika ada laba-laba besar bermain di rumah saya sampaikan sama dia dan dia menyimak luar biasa. Saya bilang, hei kamu laba-laba tahu nggak? Kamu ini laba-laba binatang yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Di antara keturunan kalian, di saat Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah, yang ketika Rasulullah jalan dari Makkah menuju Gua Sur yang jarak ke 5 kilo, kemudian menginap di Gua Sur 3 hari, itu ada Asma binti Abu Bakar yang bolak-balik nganterin makanan, tapi kalian menutupi lubang itu agar tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Kalian ini binatang yang luar biasa. Kalau mau main, silakan main dan jangan berlaku zalim, jangan menggigit anak-anak saya. Kemudian dia langsung nemplok di badan anak saya, dikeliling-kelilingin badan anak saya, dia main. Subhanallah. Ya ini sedikit penyampaian supaya kita paham bahwasanya ternyata binatang itu punya jiwa, bisa merasakan nikmat, bisa melihat nikmat, bisa ada jiwa yang buruk dalam dirinya. Terus klasifikasi ain dari aspek akibat. Pertama ada al-ain al-qatilah, ya, penyakit ain yang mematikan. Pertama, ain ini dapat menyebabkan kematian disebabkan oleh pengaruh yang hebat dari pandangan yang mengandung racun, atau disebabkan oleh terjadinya perkara yang tidak dapat diobati seperti menyebabkan rusaknya bagian tubuh yang paling urgent atau menyebabkan kematian. Ya, ini ada al-ain al-qatilah, penyakit ain yang mematikan. Kemudian ada al-ain al-mu'atilah, ya, ada al-ainu al-mu'atilah, penyakit ain yang mencederai. Jadi jenis ain ini menyebabkan cacat dan nggak berfungsinya bagian tubuh tertentu secara permanen seperti kebutaan dan lain-lain. Jadi orang-orang yang ain itu macam-macam, bisa buta, bisa sakit kanker, bisa penyakit jantung, ya. Karena hampir banyak teman-teman kita, hampir banyak kita semua para mu'alij, ya, para peruqyah menemukan kasus ada kanker itu disebabkan karena ain, jantung juga atau stroke, ya. Jadi masuknya al-ain al-mu'atilah, ya, penyakit ain yang mencederai. Kemudian ada al-ain al-mu'athirah bi ta'sir maradi, penyakit ain yang menyebabkan penyakit. Nah, masalah ini Syekh Abdullah ibn Abdurrahman al-Jibrin pernah ditanya, apakah lupa pening, vertigo, pendarahan, keguguran dan sebagainya boleh dihubungkan dengan ain atau sihir, ya, ain, hasad atau sihir? Beliau menjawab, penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit biasa dan sering terjadi. Para medis dan perawat dapat membantu mengobatinya dan sembuh dengan izin Allah melalui perantara obat. Jadi jawaban beliau, pening, vertigo, lupa, pendarahan itu bisa disebabkan emang karena penyakit yang biasa dirasakan oleh manusia. Gejala ain,
Ya, gejala ain. Sesaat Said Ahmad Abdu dalam bukunya ya Al-Hasad yang cukup dalam dan luas membahas masalah ini. Jadi pertama tentang kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Sahal ibn Hunayf. Sahalnya di sini. Sahal ibn Hunayf. Hadis ini memang kita pernah dengar ceritanya bagaimana dari Amir bin Rabi'ah melintasi Sahal ibn Hunayf yang sedang mandi. Lalu Amir bin Rabi'ah mengatakan, aku nggak pernah melihat seperti apa yang aku lihat hari ini. Dan nggak pula dan tidak pula kulit yang disembunyikan. Nggak lama kemudian Sahal pun jatuh. Lalu dia dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Sahal ditemukan dalam keadaan jatuh. Nabi berkata, siapa yang kalian curigai mengerjainya? Nabi berkata, ya, mengerjainya. Orang-orang menjawab Amir bin Rabi'ah. Beliau bersabda, atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Nih, ini kalimat ini luar biasa. Jadi atas dasar apa ya salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Ternyata pujian yang kita ucapkan ini bisa berefek kepada kematian atau bahasa Rasulullah SAW ini membunuh saudaranya. Maka berhati-hatilah kita semua kalau kita memuji orang, melihat satu keindahan, kecantikan, ketampanan, jangan sampai lalai untuk mengucapkan kalimat Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, oke. Ini udah jam 9:05 nih. Kasihkan jadi pertanyaannya Ustaz. Ini panjang sebenarnya pembahasan. Saya bikin catatan-catatan yang memang cukup panjang. Oke, ini udah gimana nih? Gimana? Soalnya masih banyak sekali pembahasannya. Ada yang terjatuh terbanting ke tanah, ada yang terjatuh kejang-kejang. Oke. Dua sesi nih, Ustaz. Oh, minggu depan lanjut. Panjang sekali, Ustaz. Ini mohon maaf nih aneh siapkan dari jauh-jauh hari karena bicara ini kita harus lengkap ya dan detail karena apalagi kita banyak ketemu orang. Nanti saya akan sebutkan kalau saya dikasih waktu sebentar 3 menit saya mau sebutkan ciri-cirinya, boleh? Boleh, Ustaz. Lanjut. Kalau kata Syekh Abdul Asad Han, ya, Syekh Abdul Asad Han, beliau memberikan ciri-ciri penyakit ain, salah satunya adalah suka pening. Ya, kalau di sini ada teman-teman yang merasa suka pening, saya sarankan terusin. Kenapa? Karena saya nggak bisa ngelarang orang yang lagi suka soalnya. Terus wajahnya pucat, sering berkeringat, sering buang air kecil, sering sendawa dan menguap, terus banyak tidur dan susah tidur atau lemah syahwat. Terus tangan dan kaki selalu basah disertai kebas-kebas, jantung selalu berdebar, terus selalu merasa ketakutan yang luar biasa, suka marah dan terlalu perasa atau sensitif, selalu bersedih dan tertutup, terus merasakan sakit di bagian bawah punggung, di antara dua bahu, ya lebih tepatnya belikat ya kalau kata kita, terus sulit tidur di malam hari. Terus kata Syekh Usama Ibn Yasin Al-Ma'ani, beliau lebih rinci dari gejala-gejala ain. 2 aspek. Pertama, fisik ya. Pucat wajahnya, merasa sasak dadanya, pusing yang berpindah-pindah ketika diruqyah, terus bertambah pusing rasanya, merasakan panas di badannya, keringatnya bercucuran, khususnya di bagian punggung, rasa sakit di ujung-ujung jari, selalu menguap dan dengan kondisi yang nggak biasa, sering menangis atau bercucuran air matanya tanpa sebab yang jelas. Jari jemarinya sering bergerak sendiri disebabkan kuatnya gangguan ain, terus jantung sering berdebar-debar, kejang otot, merasa bodoh dan nggak mampu melakukan aktivitas, merasakan kedinginan, muncul tanpa tanda memar kebiru-biruan tanpa sebab dan jelas. Kalau aspek sosial, bisnisnya merosot, hartanya habis, ya ini yang tiba-tiba usahanya tiba-tiba tahu-tahu tutup, nggak laku dan lain-lain, bisa dicurigai, boleh jadi ada ain. Terus timbul kebencian pada keluarga, teman, dan orang-orang yang dikenal baik. Jatuh dari kedudukan, jabatan, dipecat, lain-lain. Ya, ini banyak sekali ciri-cirinya, tapi nggak apa-apa, kita singkat aja. Fadol. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab, Ustaz ya.
Oke. Ini ada yang mau bertanya, 3 orang. Yang pertama Bunda Novi. Monggo, langsung saja. Dinyalakan mic-nya, Bunda Novi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin bertanya, Ustaz. Iya. Saya pernah mimpi saya melahirkan bayi perempuan. Itu apakah termasuk sihir atau bukan ya, Ustaz? Kalau misalnya itu termasuk sihir, bagaimana solusinya gitu, Ustaz? Itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Syukron. Afwan. Salam. Langsung jawab atau gimana, Ustaz? Boleh langsung satu-satu boleh. Kalau ciri melahirkan, ini hampir banyak kita tahu ya. Hampir banyak kita tahu kalau ciri melahirkan anak atau melihat anak, menggendong anak, bermain dengan anak. Ini ciri ada jin yang suka sama kita. Coba cek ya, kenapa jin bisa suka dan cinta sama kita sebagai manusia. Pertama, seberapa sering kita membuka pakaian tanpa baca bismillah. Ternyata ketika kita buka pakaian tanpa baca bismillah, aurat kita bisa dilihat oleh bangsa jin. Makanya dianjurkan dalam hadis sahih yang mulia oleh Rasulullah SAW, buka pakaian baca bismillah, karena bismillah ini adalah hijab antara syaitan dan manusia. Ya. Terus seberapa sering kita mendengarkan musik dan lagu, seberapa sering kita makan daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging bebek, ikan, membuang tulangnya tanpa baca bismillah. Karena tulang ini makanan para jin, harusnya kita ucapkan bismillah dalam membuang ini. Ya, itu ciri, itu penyebab-penyebabnya. Kalau jawaban saya dari mimpi ini adalah masuk dalam ciri-ciri ada jin yang suka boleh jadi dari kecil. Mungkin ada riwayat keturunan yang kakek neneknya dulu pernah ada pusaka yang diistimewakan dan lain-lain. Itu sih jawaban singkat saya. Afwan. Lanjut ke Umu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Masya Allah. Semoga Pak Ustadz selalu dilindungi Allah dan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, Pak Ustadz. Ahwan, Ana mau bertanya, Pak Ustadz, kalau misalnya yang melempar ain itu orang kafir gimana? Kan mereka nggak tahu Masya Allah atau ucapan-ucapan misalnya Subhanallah, Astagfirullah atau apapun yang berkaitan dengan Islam. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Karena Ana seringnya berinteraksi sama orang-orang kafir di sini. Terus kalau mereka itu kan mereka suka merokok gitu ya Pak Ustadz ya. Nah itu kan asapnya itu kan menimpa kita gitu. Nah itu kan otomatis apakah badan kita lalu langsung dimasuki jin dengan adanya asap rokok itu? Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Terus bagaimana penyembuhannya? Bagaimana menghilangkan itu? Jazakallahu khairan katsira Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan begini, kalau yang melemparkan orang kafir bagaimana? Ini kan ketika kita bicara ainul ins, ain dari kalangan manusia, ini secara umum, ya, bukan hanya manusia Muslim tapi juga kafir. Makanya di dalam hadis sahih mulia ada sebuah anjuran yang sangat luar biasa dalam hadis sahih ini, di mana Rasulullah mengajarkan kita berdoa dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahama wa min kulli ainil lama. Itu kita baca di pagi hari, kita mohon perlindungan pada Allah. Sekalipun orang kafir yang melontarkan, maka Allah jaga, Allah lindungi kita. Doanya. Nanti dikirim yang masuk ada di grup, silakan ditulis, nanti ini ada chat yang di chat sama admin doa tersebut ya. A'udzu bikalimatillahi tammah, bisa min syarri ma khalaq, itu bisa. Atau mau lengkapnya a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wahama wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung dari kalimat yang sempurna gitu ya. Silakan nanti buat teman-teman admin dan ustadz-ustadz yang menulis di chat ya, kolom chat doa tersebut. Kalau misalkan kita teman-teman di sekitar kita merokok, apakah otomatis kita enggak juga?
Makanya pada saat ada rokok itu, baiknya usahakan kita menghindar. Terus kalau misalkan pas rokoknya di sekitar kita berusaha masuk, kita tahan napas. Saya sering sekali di sekitaran saya teman-teman yang merokok, ketika mereka merokok kita tahan napas saja. Napas, jangan itu masuk tuh. Itu bisa, kalau kita kan nggak sengaja untuk itu. Seperti itu ya. Oke, silakan lagi. Sya'urul ju' ini wal atas. Wuri Jatim, Jawa Timur. Ya. Oh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Yang mau saya tanyakan, berarti doa tersebut tadi dibaca untuk ketika kita terkena ain apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau gatal-gatal ini sudah sekitar hampir 1 tahun gitu, untuk melihat apakah ini karena ain atau enggak, gimana Ustaz? Sudah ke dokter, sudah ini, tapi belum sembuh juga. Dan itu juga kena ke satu keluarga gitu. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait tentang doa itu. Jadi doa itu sebenarnya perlindungan agar kita terjaga dari ain dan sihir dan lain-lain. Ya. Kalau kita sudah kena, ya ini menarik nih. Ini banyak sekali kesalahpahaman di antara kita kaum muslimin. Kebanyakan di antara kita yang bilang cukup dengan zikir pagi dan petang kita akan terjaga dari sihir. Itu benar sekali. Karena zikir pagi dan perlindungan doa yang kita baca kepada Allah ini untuk melindungi kita sebelum kena. Tapi kalau kita udah kena, itu harus diruqyah dulu sebenarnya. Harus diruqyah dulu, harus diniatkan untuk lepas dulu dalam diri kita. Baru setelah itu rutinkan zikir-zikir penguat dan penjaga-penjaga terbaik. Jadi doa yang tersebut bisa untuk apapun. Perlindungan kita dari mara bahaya. Bahkan kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali ketika ada dialog ya, dialog interaktif di televisi, ketika ada seorang yang kesurupan, kemudian jin itu menantang Syekh Wahid Abdul Salam Bali dengan kalimat, saya akan masukin kamu. Kata Syekh Wahid, silakan. Ternyata jin itu nggak mampu. Terus kenapa nggak mampu? Syekh Wahid menjawab, karena saya ikutin bagaimana yang disampaikan Rasulullah dalam hadis sahih yang mulia, dengan rutin membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap ba'da salat subuh, dan ini Allah jaga saya sampai dengan ketemu petang. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Beliau buktikan janji Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang mulia ini kepada para orang-orang yang memang sedang berhadapan dengan jin langsung dan para penyihir-penyihir yang berusaha masuk menyerang manusia. Kayak gitu. Itu ya. Terus tadi ada lagi nggak tadi? Tentang gatal-gatal. Oh, gatal-gatal. Jadi perlu dipahami sebenarnya. Gatal-gatal itu bisa disebabkan pertama banyaknya pikiran kita. Mungkin mohon maaf Ibu, dalam sekeluarga ada satu pikiran yang belum tercetuskan, belum diketemui masalahnya, ini diselesaikan dulu. Kalau memang ini belum sudah dicoba dan lain-lain, maka perlu dicoba dengan ruqyah. Niat doanya gini, ada doa yang sering dibaca oleh para masyayikh dengan kalimat Allahumma inna na'udzubika minas sihri ma'kul. Ya Allah, kami berlindung kepadamu lewat sihir yang pernah masuk lewat makanan. Allahumma inna na'udzubika minas sihri masyrub. Ya Allah, kami berlindung kepadamu lewat sihir yang pernah masuk lewat minuman. Allahumma inna na'udzubika minas sihri manfukh. Ya Allah, kami berlindung kepadamu lewat sihir tiupan. Allahumma inna na'udzubika minas sihri mashmum. Kami berlindung kepadamu lewat sihir hirupan minyak, hirupan atau lewat parfum, lewat dupa. Allahumma inna na'udzubika minas sihri marsyus. Kami berlindung kepadamu ya Allah lewat sihir yang pernah dipercikan, yakni semprotan air atau cipratan air atau disiramin air di rumah kita. Allahumma inna na'udzubika minas sihri mu'allaq. Sihir yang digantung di pohonan. Nah, sedikit saya sampaikan. Ketika Syekh Said Ahmad Abdus sampai di Indonesia, yang beliau cuman sampaikan dengan kalimat hampir banyak
warga atau kaum muslimin yang ada di Indonesia ini terkena sihir mu'allaq, sihir media yang digantungkan di pepohonan yang dia berharap ada angin yang berhembus meniup media tersebut. Saya mau sampaikan sedikit ciri-cirinya. Selalu merasa kelelahan, ketegangan dan bergejolak, terus selalu merasa panas dan berputar di sekitar kepala, terus sering mengalami nggak fokus, terus nggak suka makan burung merpati, ya nggak suka makan burung merpati, dan merasa nggak nyaman dengan aromanya. Selalu merasa jantung berdebar. Makanya di kitab Maradus Sihr, Syekh Sa'ad memberikan cara menghancurkan sihir mu'allaq adalah dengan cara memakan burung merpati. Karena ciri-ciri sihir mu'allaq itu nggak suka burung merpati. Obatnya makan burung merpati. Beda dengan sihir matfun, sihir yang dipendam. Obatnya harus sering makan ikan lele. Ya, sihir matfun itu obatnya harus sering makan ikan lele. Karena sihir matfun itu salah satu cirinya tiba-tiba nggak suka ikan lele. Ini sedikit gambaran aja ya. Karena tolong diingatin Ustaz, saya kalau lagi ngomong, asik ngomong lupa waktu ini. Subhanallah. Ya itu aja paling ciri-cirinya. Baik, kita lanjut khusus untuk yang dari chat ya. Yang pertama, apa ciri-ciri ain dari manusia dan ciri ain dari jin? Dan bagaimana cara penanganan dari pelempar ain yang tidak diketahui? Monggo. Oke, ciri-ciri pada umumnya antara ciri-ciri manusia dan jin itu sebenarnya sama, ya. Ciri-cirinya sama pada umumnya seperti yang tadi saya sebut. Ada Syekh Abdullah As-Sarhan, ya. Itu sama ciri-cirinya. Ini yang saya pernah ketahui. Terus kalau kita terkena ain yang kita pun nggak ketahui dari pelaku ain tersebut, ya udah kita bacakan ayat Quran di di air, kemudian diniatkan untuk pembatal ain. Bisa. Terus siapkan air, bacakan ayat-ayat Quran, diniatkan untuk ruqyah, diniatkan untuk menghilangkan dan membatalkan ain, itu juga bisa. Atau zaitun yang kita bacakan ayat-ayat Quran, kita niatkan untuk ruqyah, kita niatkan untuk membatalkan ain dari pelaku ain yang kita nggak ketahui, kemudian diusapkan dari ujung kepala, usapkan semua badannya, itu juga bisa. Ya, paling tidak itu gambaran singkatnya, jawaban singkat dari saya. Karena jam 10 saya udah harus ada di Gandaria City, Masya Allah. Jadwal saya agak padat di malam ini. Saya masih di Jati Jajar Depok, di rumahnya Ustaz Suparman. Baik, untuk penanganan ain yang tidak diketahui siapa yang melempar ain? Apanya? Caranya? Penanganan. Tadi saya bacakan itu yang tadi, bacakan ayat Quran di air, bacakan di zaitun, ya. Baik, langsung dua orang nanti sekaligus untuk penutup. Dari Setiati Meranti dan Umu Siti. Baik, ke Ibu Setiati dulu, nanti setelah selesai baru ke Umu Siti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Meranti ini Ria Ustaz ya. Pertama, saya ini sering bermimpi tempat-tempat yang dulunya pernah saya bermain waktu kecil, termasuk rumah kecil, jalannya itu memang masih sama persis seperti dulu waktu saya sekolah. Nah, kemudian waktu saya pergi ke warung, disuruh ibu saya, itu masih sama gitu. Artinya dulu seperti itu tempatnya, dan dalam mimpi saya juga seperti itu. Terus ini kos-kosan waktu saya kuliah, itu saya sering mimpi itu, dan teman-temannya juga itu juga ya, para akhwat yang kamarnya di sini-sini itu masih sama persis gitu. Kemudian di samping itu saya sering bawa kendaraan yang sering saya bawa, motor sering saya bawa, dan di situ pun sering juga, dan tapi seringnya motor itu dipinjam orang.
Ini mimpi seperti ini dalam sebulan itu mungkin sekali atau 2 kali gitu, Ustaz. Nah, kalau tentang mimpi ini banyak saya yang Salam. satu itu. Satu lagi, Ustaz, apakah kenakalan anak ini juga dari Belum kelar. Ain ya? Karena kita punya sekolah alam Al-Qur'an. Masya Allah. Kita kan inginnya Al-Qur'an mereka yang mereka hafal itu juga untuk terapi mereka sendiri. Cuman dalam proses itu ini banyak kenakalan yang dari rumahnya masing-masing itu harus kita ini kan juga apakah kenakalan itu dan penyakit-penyakit fisik itu semuanya itu murni dari penyakit Ain atau memang ada tinjauan medis yang bukan Ain atau seperti apa. Gitu aja, Ustaz. Syukur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jo, dari pertanyaan ini saya coba mau ngecek Ibu. Coba cek Bu, ketika Ibu luruskan kedua kakinya, lurusin kakinya, terus lihat di 10 jarinya, bacakan Al-Fatihah. Nanti Ibu rasakan di bagian mana, kanan atau kiri. Kalau dari pertanyaan ini saya duga, coba cek juga dari jalur keturunannya dulu pernah punya apa. Ada benda-benda apa yang disimpan, ada pelajaran apa yang pernah dipelajari sama keturunan-keturunan sebelumnya. Ini kemungkinan ada khodam, ada jalur-jalur keturunan yang ikut seakan-akan menjaga, seakan-akan melindungi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait di sekolah, ketika Quran mereka jadikan ini tapi ada kenakalan dan lain-lain. Sebenarnya saya lebih sering ketika anak kita yang terlihat nakal, nggak bisa dibiarin, saya nggak langsung fokus pada anak. Saya fokus pada orang tuanya. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi efek dari orang tuanya itu berimbas kepada anak. Kebanyakan orang tua, kebanyakan kita nih orang tua, mereka menganggap orang tua itu hanya ibu. Al-Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolah pertama yang ditemukan anak di rumah. Saya katakan kalau dia hanya berpatok pada ini salah. Kenapa? Karena dia harus lihat kalimat selanjutnya al-abu mudiruha. Bapak ini kepala sekolahnya. Coba lihat di dalam Quran ada 17 percakapan antara anak dengan orang tua, 1 percakapan anak dengan ibu, 2 percakapan anak dengan orang tua, 14 percakapan anak dengan ayah. Itu harus diperhatikan juga. Jadi kenakalan ini nggak serta-merta karena ain, nggak serta-merta karena gangguan jin. Saya sering sekali diminta untuk mengisi pengajian parenting, dan saya kupas tuntas bagaimana percakapan anak dengan ayahnya. Segitu banyak, segitu pedulinya Allah memberikan gambaran, ternyata anak itu harus dekat dengan ayahnya bukan ibunya. Ibu cukup 0-2 tahun, selebihnya ayah. Kayak gitu. Wah, ini apa nih? Nomor handphone saya di-share. Kayak gitu, ini gambaran singkat aja, Bu. Karena waktunya nggak cukup ya. Baik, Ustaz. Ya, ini dalam. Karena penjelasan ini juga cukup panjang. Kalau di Jakarta, saya sering jalan bareng sama Ustadz Benri J. Surahman terkait parenting. Saya sering isi kajian bareng dengan beliau, dan memang duduk permasalahan anak-anak yang dialami gay, lesbi, dan lain-lain, itu ternyata bisa dilihat ada kurangnya dari utang pengasuhan kalau bahasanya Ustadz Benri. Utang pengasuhan dari orang tua. Itu bisa juga karena itu. Ya, insya Allah nih kita bisa bahas lah soal parenting, boleh nih Arsi kapan-kapan bikin. Karena menarik ini. Oke, itu dari saya. Baik. Cukup, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz Sahal. Dan buat para peserta, para ustadz ustazah yang belum terjawab pertanyaannya, nanti mohon izin Ustaz untuk di-share nomor HP biar nanti bisa japri langsung. Oke, silakan. Karena berhubung Ustaz Sahal jam 10 harus ada acara lagi, kita tutup acara kita pada malam hari ini. Yang belum terjawab pertanyaannya, silakan lihat di chat. Saya share nanti nomor HP beliau, bisa nanti japri. Biar terpuaskan pertanyaan pada malam hari ini. Jazakallah khairan katsiran kepada bunda kita, Sahal Al-Mudzaffari. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau. Allah berikan keberkahan, bisa mengajar kepada kita semuanya, membagikan keilmuan beliau, sehingga kita sebagai terapi apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini.
Kita tutup. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mokhtar, mungkin